Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kemah Papet. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A Praktikum Nutrisi Ternak Ruminansia. Di sini kami mau melakukan wawancara mengenai kecukupan kebutuhan nutrien di salah satu peternakan di daerah Margamulya bernama Kaliandra Dairy Farm. Sebelumnya perkenalkan, anggota kelompok kami dengan saya sendiri Anisari Wahyuni dengan NPM 236. Saya Etiwana Balun dengan NPM 080. Saya Susilo dengan NPM 011. Saya Rana Carlota dengan NPM 084. Saya Zauliana Gila Putri dengan NPM 230. Oke, buat seterusnya tolong ikutin terus ya kegiatan kami. Dadah! Praktikum evaluasi kecukupan nutrisi ruminansia oleh kelompok 9 dilaksanakan di peternakan Kaliandra Dairy Farm yang beralamatkan di Kampung Margamulya, Desa Makarahayu, RT 9, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kaliandra Dairy Farm merupakan peternakan kambing perah. Memiliki populasi 80 ekor ternak dengan jenis kambing perah yaitu peranakan Etawa, Jawa Randu, Sanen, dan juga Sapera. Ada beberapa langkah untuk menganalisis dan mengevaluasi kecukupan nutrien ruminansia khususnya pada kambing perah, yaitu dengan mengetahui bobot badan pada ternak. Bobot badan pada ternak dapat diketahui dengan melakukan penimbangan ataupun perhitungan. Penimbangan dapat dilakukan dengan menggunakan alat timbang ternak, sedangkan perhitungan dapat dilakukan dengan menggunakan metode alternatif yaitu mengukur lingkar badan dan juga panjang badan pada ternak. Pengukuran pada ternak dilakukan dengan menggunakan meteran. Berikut adalah data yang didapatkan, yaitu lingkar badan sebesar 83 cm dan panjang badan sebesar 56 cm. Setelah mengetahui hasil pengukuran lingkar dada dan juga panjang badan, dapat dilakukan perhitungan bobot badan menggunakan rumus Arjo Darmoto pada tahun 1975, yaitu lingkar dada kuadrat dikali panjang badan dibagi dengan 10.000, yang dimana akan menghasilkan bobot badan ternak. Berikut adalah hasil perhitungan kelompok 9. Setelah mengetahui bobot badan pada ternak, kita dapat menghitung kebutuhan nutrien dengan metode perhitungan interpolasi menggunakan tabel Curl 82 GOAT sebagai acuan. Berdasarkan hasil perhitungan, kambing perah di Kaliandra Dairy Farm membutuhkan nutrien sebagai berikut. Pak, sebelumnya kenalin kita dari Unpad, dari Papet Unpad, dari kelompok 9. Kita izinnya Pak mau wawancara soal peternakan ini. Mungkin kenalin diri dulu. Sebelumnya kenalin, aku Anisari. Ini teman saya, Esi. Ini Susilo sama Rana. Mungkin Bapak bisa kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sony. Di sini saya sebagai sebagai partnernya Iqbal. Iqbal sebagai owner di sini karena kepercayaan dari investor kami juga. Nah, kami sini sebagai selain peternak, saya juga sebenarnya belajar sih, lebih banyak belajar di sini karena belum mahir kayak yang lain. Saya di sini juga belajar. Ya ini mah sharing belajar aja mungkin ya. Mungkin bisa kenalin peternakan ini juga. Namanya, lokasinya di mana? Kaliandra Farm itu berada di Kampung Margamulya, Desa Makarahayu, RW 9. Terus kenapa namanya Kaliandra Farm? Karena Kaliandra tuh banyak ditumbuh di lereng-lereng gunung, di tempat-tempat yang tidak baik-baik saja lah. Makanya tujuannya tuh supaya Kaliandra Farm ini tuh kokoh. Mungkin peternakan ini kapan didiriinnya? Peternakan ini tuh diresmikannya baru bulan kemarin, tanggal 26 Oktober. Diresmikannya tuh baru 26 Oktober, berarti cuma beberapa hari kan. Baru banget ya. Luas lahannya di sini berapa meter? 1 hektar sini semuanya. Dan lahan bawah buat pakan, bawang pakan sama atas juga. Berarti senyatu sampai ke bawah Semua juga. dari bawah sekelilingnya tuh sama atas semua. Luas ya. Berarti jumlah populasi yang sekarang itu 85. 85 tuh sama anakannya. Udah sama anak berarti. Kalau Indukannya 80. indukannya 80-an. Kalau untuk jenis ternak kambing perahnya itu apa, Pak? Di sini tuh ada beberapa jenis, yang lebih dominannya tuh di kambing Sapera.
Karena kenapa kita pakai Sapera? Karena Sapera tuh dari segi susu tuh lebih unggul, lebih banyak, sama produksinya juga lebih panjang. Untuk sekali produksi kira-kira berapa? Sekali perah Sekali perah tuh sehari tuh 1 ekor, ada yang 2 liter, 2 liter setengah, ada juga 1 liter setengah, tergantung dari laktasinya juga sih. Kalau jenis pakan yang dikasih apa aja, Pak? Yang dipasih itu ada silase, itu ada silase kaliandra sama silase jagung. Terus ampas tahu, konsentrat sama hijauan. Itu tiap pagi pasti sama Kalau sore. misalkan pagi-pagi kita kasihnya tuh silase kaliandra atau jagung. Kalau siang kita kasihnya ampas tahu sama konsentrat. Nanti sorenya kita kasih hijauan yang langsung nyari dari sekitaran kandang. Oh, berapa banyak, Pak, kalau kita Sekali Pak. sekali ngasih? Sekali ngasih itu sekitar 4 ikat yang gede-gede itu. Kalau misalkan 1 tong itu sekitar 50 kiloan, berarti sehari itu sekali ngasih pagi-pagi itu 2 tong sekitar 100 kilo. Berarti ini pakannya bikin sendiri semua ini? Bikin sendiri, kecuali konsentrat kita beli sama ampas tahu. Oh, Ada perbedaan nggak buat kasih makannya sama kambing yang laktasi sama yang lagi bunting kayak gitu-gitu? Kalau di kambing bunting mungkin lebih banyak kehijauan ya dikasihnya supaya anaknya nanti juga sehat. Tapi kalau misalkan yang produksi kadang diperah, biasanya lebih banyak konsentrat sama ampas itu. kalau untuk anakannya nanti biasa dikasih apa? Anakannya karena kita produksi susu, jadi anakannya tuh kita kasih pertama tuh kolesterol, lebih pasnya kolesterol dari induknya. Ya. Nah untuk berlanjutannya itu dikasih susu formula, bukan susu dari induknya. Oh, Jadi selama 1 minggu kita kasih susu dari induknya, lepas dari 1 minggu lewat itu kita kasih susu formula. Karena kan susunya kita buat jual. Buat berat rata-rata hewan ternak di sini berapa? Rata-rata tuh kemarin di kilo tuh kebanyakan di 35 kilo. Satu ekornya ada yang 35, 46, yang gede-gede tuh ada yang 57, yang pejantannya tuh 80, yang kecil-kecil tuh ukuran 18 kilo sampai 25 kilo. Kalau buat misalkan ada yang sakit gitu, itu digimanain atau di penanganannya gitu? Penanganan pertamanya mungkin kita Dipisahkan. cari tahu dulu diagnosanya kenapa, penyakitnya apa, kemudian kan kita kasih disimpan di kandang karantina. Oh, Kita juga kan punya bagian kesehatan, ada, jadi setiap bulannya juga kambing-kambing di sini dikasih vaksin, bukan vaksin sih, lebih ke vitamin, suntik vitamin tiap bulan, terus kasih obat cacing juga. Jadi kalau misalkan dari yang kambing, rata-rata sih di kambing tuh penyakit yang paling banyak tuh batuk sama sakit mata. Mungkin mau nanya soal sistem perkandangan aja sih. Ini kan lebih tinggi ya dari Ya. tanah, itu mungkin bisa dijelasin. Kalau kenapa kita lebih tinggi dari tanah, supaya sirkulasi udaranya lebih gampang, lebih keluar masuk lebih gampang. Terus kondisiin diri kita juga sendiri gimana kalau misalkan kita kondisi di kandang yang pendek, terus bagian bawahnya pendek, apa kita pengap atau enggak ibaratnya. Makanya kita sesuaiin dulu sama diri kita sendiri aja gitu. Kalau misalkan oh kita enak, berarti kambing juga enak gitu. Kalau misalkan kenapa pakai plastik, karena kalau misalkan malam otomatis dingin kan, kita juga di kandang dingin. Kenapa ditutup plastik? Karena supaya nggak dingin. Berarti buat ngebersihin kohenya itu gimana? Langsung disapu? Langsung disapu yang bawah, langsung Yang disapu. bawah? Kandang dalam juga sama disapu. Makanya kenapa bersih, karena setiap hari disapu. Oh, iya. Ada yang ngambilin atau gimana? Karena ini kan kita jauhin juga sama petani, jadi kohenya tuh diambil sama petani jagung. Jadi kita kan perlu silase jagung nih, silase bahan pokoknya kan jagung, bikin silase jagung itu. Nah si petani itu ngambil kohenya dari sini. Nanti bila mana petani udah panen, kita ambil pohonnya, petani punya jagungnya. Makasih banyak ya, Pak, Ya, masih banyak. buat Terima kasih informasinya. banyak. sama-sama. Dari hasil wawancara yang didapatkan, kambing perah di peternakan Kaliandra Dairy Farm diberikan pakan hijauan seperti rumput odot dan kaliandra, lalu konsentrat dan juga ampas tahu dengan kandungan nutrien sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi kecukupan nutrien ruminansia dan hasil wawancara kepada peternak, dapat disimpulkan bahwa pakan yang diberikan di Kaliandra Dairy Farm sudah memenuhi kebutuhan nutrien kambing berdasarkan tabel kebutuhan nutrien, baik dari segi PK, TDN, dan juga PK. Maka dari itu, semoga
Kaliandra Dairy Farm dapat terus mempertahankan dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pakan yang diberikan agar kebutuhan nutrien pada ternak terpenuhi selalu, sehingga dapat meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan serta produksi susu pada Kaliandra Dairy Farm. Oke. Sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih. Dadah. Sampai ketemu kabar-kabar lagi. Dadah.